yang ku puja, hanya dirimu satu yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahanmu tak bertata di hatiku. Ya, shalom semua, selamat malam. Hari ini saya beri tentang judul Restoring Zion. Ini adalah satu judul yang saya pakai di tempat saya gunakan untuk 6 sesi pengajaran. 6 sesi pengajaran, jangan pikir seperti sesi Pak Guana, 1,5 jam, sesi di saya setengah jam saja, gitu ya. Jadi butuh 6 sesi yang cukup panjang tentang penyembahan dan tentang pemulihan Pondok Daud. Nah, mari coba Anda lihat tentang pemulihan Pondok Daud, Amos pasal 9 ayat 11 sampai ayat 12. Kenapa pemulihan penyembahan, pemulihan hadirat Tuhan di tengah-tengah gereja itu sangat penting? Sebab Amos 9 ayat 11 berkata, pada hari itu aku akan mendirikan kembali Pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Nah, perhatikan, ketika ini terjadi pemulihan, Alkitab berkata ayat 12, Amos berkata, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Dan Anda bisa baca terus, itu akan bicara tentang penuaian jiwa-jiwa. Jadi pemulihan Pondok Daud, pemulihan penyembahan, pemulihan Sion, pemulihan bait suci adalah sesuatu yang sangat penting, sebab akan berhubungan dengan pemulihan jiwa-jiwa, akan berhubungan dengan penuaian jiwa-jiwa. Yang setuju katakan amin. Dia berkata, kalau ini dibangun kembali, maka aku akan memulihkan kembali bangsa-bangsa dan termasuk Edom. Jadi akan ada penuaian jiwa-jiwa yang besar. Nah, Pak Guana baca bicara soal Edom dan Kanaan. Pak Guana banyak bicara soal itu, dan saya percaya Anda sudah mengerti dan tahu. Saya tidak akan menjelaskan lebih jauh. Jadi Anda lihat akan ada pemulihan, ada penuaian jiwa-jiwa dari bangsa-bangsa luar daripada Israel, termasuk bangsa yang disebut Edom kemudian. Nah, ini berarti sangat-sangat penting. Oleh sebab itu saya melihat bahwa pemulihan penyembahan mulai terjadi kembali di bangsa dan negara kita. Orang-orang mulai menekankan tentang pentingnya pujian dan penyembahan hari-hari ini. Istilah worship night sudah pada bermunculan. Sehingga waktu saya buat konten terbaru, teman-teman bilang jangan tambah kata worship, sudah kebanyakan worship di situ. Saya ganti upper room. Saya bilang tembok loteng atas. Saya bilang from upper room to the living room. Dari loteng atas, hadirat Tuhan Pantekosta di ada Kisah Rasul 2 mengalir di setiap kamar-kamar doa Anda dan saya. Nah, kenapa ini penting dan kenapa yang dipulihkan adalah Pondok Daud? Saya percaya satu hal, bahwa Daud adalah orang yang mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Jadi Anda lihat, saya percaya bahwa Pondok Daud bicara tentang pemulihan penyembahan dari seseorang yang memiliki hubungan yang intim dengan dia. Dan hasil dari sebuah hubungan pengenalan Tuhan yang intim akan membawa kita pada pewahyuan akan siapa Kristus yang sesungguhnya. Yohanes 14 ayat 8 sampai ayat 9. Penyembahan Daud, penyembahan yang dipulihkan menurut saya bukan hanya lagu dan nyanyian, tetapi bicara tentang pewahyuan akan pengenalan Tuhan yang sesungguhnya. Sebab ketika seseorang menjadi dekat dengan Tuhan, orang punya hubungan dengan Tuhan, hasil dari sebuah hubungan dengan Tuhan adalah dia selalu akan menyatakan dirinya kepada orang itu. Yohanes pasal 14 ayat 8 sampai 9, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah, show me the Father, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami.
itu sudah cukup bagi kami. Jadi memang saya setuju dengan Pak Guana bahwa kelaparan terbesar adalah kelaparan akan hati Bapa. Orang-orang Filipus berkata pada Tuhan Yesus, "Show me the Father, reveal the Father, tunjukkan, wahyukan Bapa itu kepada saya, and it's enough." Dan itu cukup. Saya setuju dengan Ibu Teresa yang berkata kelaparan terbesar bukanlah kelaparan akan makanan dan minuman, akan makanan dan roti, tetapi kelaparan yang terbesar adalah kelaparan akan cinta dan kasih sayang. Seperempat manusia di muka bumi ini lapar akan roti dan makanan, tapi seluruh orang di muka bumi ini lapar akan cinta dan kasih sayang. Itu yang dikatakan Ibu Teresa ketika dia menghadiri satu rapat di PBB. Dan Filipus mengatakan hal yang sama, "Show me the Father. Reveal the Father." Tunjukkan, wahyukan Bapa itu kepadaku. Dan lihat apa jawaban Tuhan Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku." Dia berkata, telah sekian lama engkau bersama-sama. Telah sekian lama engkau intim, engkau dekat dengan saya. Setelah sekian lama kita membangun sebuah hubungan. Kita ada in a relationship. Sama-sama bilang hubungan. Dia berkata ketika kita dekat, ketika kita punya sebuah hubungan, dia berkata, "Kenapa engkau tidak mengenal aku?" Sebab relationship will brings the revelation. Hubungan akan membawa kita kepada sebuah pewahyuan. Sama-sama bilang hubungan akan membawa kita pada sebuah pewahyuan. Kalau Anda merasa Anda dekat dengan seseorang, maka ada hal-hal dalam sifat orang itu yang tidak diketahui oleh orang lain, Anda tahu. Kalau misalnya Pak Guana, mumpung Pak Guana pergi, jadi saya bisa ngomongin Pak Guana di belakang. Tolong jangan balik Pak Guana. Saya bilang saya kenal Pak Guana, tetapi dibandingkan cerita, saya percaya ada sifat-sifat hal-hal dari Pak Guana yang saya tidak lihat, dia lihat. Sebab dia punya hubungan yang lebih dekat. Kedekatan akan membawa pada pengenalan. Yang setuju katakan amin. Kedekatan membawa pengenalan. Sama-sama bilang kedekatan membawa pengenalan. Kedekatan membawa pengenalan. Makanya kata mengenal intim itu kemudian diasosiasikan dengan sesuatu yang intim dalam Alkitab. Adam mengenal Hawa. Apa arti mengenal? Dia berhubungan intim. Ketika kita punya sebuah hubungan, maka ketika kita punya hubungan yang intim, kita punya pengenalan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dia bilang, "Kenapa kamu tidak mengenal aku? Sebab barang siapa melihat aku, dia telah melihat Bapa. Dan bagaimana engkau bisa berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Bagaimana engkau bisa berkata, reveals the Father, tunjukkan, wahyukan Bapa itu, sementara engkau dan aku ini punya hubungan?" Sama-sama bilang, kedekatan membawa pada pengenalan. Seringkali kita dengan Tuhan sama, kita hanya punya kedekatan secara jarak, tapi kita tidak punya kedekatan secara keintiman. Itu yang masalahnya. Kita datang pada Tuhan, kita dekat secara jarak, kita ada di rumah Tuhan, tetapi karena kita tidak pernah intim dengan Dia, kita tidak pernah mengalami pewahyuan akan Tuhan. Daud berbeda, Daud punya pengenalan akan Tuhan. Saya tunjukkan pada Anda betapa Daud itu menyembah dengan sebuah pengenalan, pewahyuan akan luar biasa. Saya tunjukkan pada Anda Mazmur 17 ayat 15. Ini fondasi penyembahan Daud. Mazmur 17 ayat 15. Mazmur 17 ayat 15 dia berkata, "Tetapi aku dalam kebenaran I will seek your face." Kupandang wajahmu. Dan pada waktu bangun aku menjadi puas dengan rupamu. Anda bayangkan tiap orang, ada orang yang tiap kali pagi, hal pertama yang dia lakukan, dia lihat wajahnya Tuhan. Hal terakhir yang dia lihat sebelum dia tidur, wajahnya Tuhan. Hal pertama yang dia lihat waktu dia buka mata, wajahnya Tuhan. Saya berdoa, aku menjadi puas oleh karena wajah. Itu dasar penyembahan. Dan Daud dari 7 kita akan merayakan Minggu Paskah. Dan kita sudah ada di Minggu Paskah. Dari 7 perkataan salib Tuhan Yesus, 3 bahkan ada peneliti Alkitab berkata sampai 5 dari 7 perkataan salib ditulis oleh Daud. Sama-sama bilang pewahyuan. Tuhan Yesus baru akan muncul 500 tahun setelah Daud. Tapi ketika Daud hidup 500 tahun di hadapannya,
Maaf, 1000 tahun sebelum Yesus. Dia sudah tahu. 3, saya bisa catat pada Anda 3 dari 7 perkataan saya. Ada pendeta yang berkata 5, tapi karena saya tidak ketemu, saya bilang 3 saja. Mazmur pasal 22 ayat 2, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Penggenapannya ada di Matius 27 ayat 46, Markus 15 ayat 33, 34, Tuhan Yesus berkata di salib, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Anda pergi ke Mazmur 69 ayat 22, Mazmur 69 ayat 22, Mazmur 69 ayat 22 berkata, pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Dia berkata, aku haus, dan mereka memberi dia minum anggur asam. Yang ketiga, Mazmur 31 ayat 6, dia berkata, Mazmur 31 ayat 6, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. 3 dari perkataan Yesus di salib, ada yang bilang 5. 3, tapi buat saya 3 dari perkataan 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Daud tulis dalam Mazmurnya. Ini orang luar biasa menurut saya. Kedekatan dia dengan Tuhan sampai pewahyuan nubuatan tentang Yesus sebagai Mesias. Dia dapat 1000 tahun sebelum Yesus ada. Mazmur 22 bicara tentang Yesus yang akan dipaku di tangan dan kakinya. Daud yang siapa yang tulis? Daud yang tulis. Dia bicara tentang penderitaan Yesus, rasa haus Yesus, pakaian yang dibagi. Ditulis semua dalam Mazmur 22. Mazmur 22 adalah Mazmur Mesianik. Mazmur tentang kedatangan nubuatan Yesus sebagai Mesias. Mazmur pasal yang ke-41, Yudas yang akan mengkhianati Yesus ditulis di Mazmur 41 ayat 10. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Siapa yang tulis? Daud. Mazmur 69 tadi kita baca tentang memberi anggur asam. Bayangkan ada orang yang begitu luar biasa mengenal Tuhan sehingga diberi pewahyuan bagaimana Mesias itu akan hidup dan bahkan mati. Jadi penyembahan Daud, pemulihan pondok Daud adalah pemulihan penyembahan yang didasarkan pada sebuah pengenalan dan pewahyuan akan siapa Yesus yang sesungguhnya. Dan saya kasih pada Anda satu tema kalau saya selalu bilang narasi Alkitab, reading Bible as a story di Airbus. Sadarkah Anda bahwa Daud itu dalam Mazmurnya salah satu yang dia suka pakai adalah sungai. Seperti rusa rindu sungaimu jiwaku rindu engkau. Dia paling suka gambarkan hadirat Tuhan seperti sebuah sungai. Salah satu hal yang dia suka untuk gambarkan adalah Bukit Batu Karang. Saya punya sesi sendiri tentang Bukit Batu Karang. Tapi saya mau bicara hari ini tentang sungai. Ada apa tentang sungai? Lihat Mazmur 36 ayat 9. Oke? Dia berkata, perhatikan, mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. Perhatikan baik-baik, dia bilang betul. Mereka mengenyangkan dirinya, mereka akan menjadi kenyang dengan lemak di rumahmu. Rumah siapa situ? Rumah Tuhan. Kemudian dia berkata, di rumah Tuhan yang sama, engkau akan memberi mereka minum dari sungai kesenangan. Mari saya kasih tahu Anda tentang sebuah fakta. Tidak ada sungai yang mengalir melewati kota Yerusalem. Tidak ada. Tiba-tiba Daud berkata, sungai dari rumahmu akan engkau beri mereka minum. Bukit Sion, Yerusalem, Bait Suci. Tidak ada sungai yang melewatinya. Kalau begitu sungai dari mana? Anehnya Yehezkiel 47, masih ingat Yehezkiel 47? Nubuatan penglihatan Yehezkiel, dia melihat ada sungai yang mengalir keluar dari Bait Suci. Yehezkiel dan Daud sama. Mereka melihat ada sungai yang mengalir di Bait Suci.
faktanya, tidak ada sungai yang mengalir di Yerusalem. Di luar Yerusalem ada anak sungai kecil. Tetapi tidak dengan kota Yerusalem. Bukit Sion, Bait Suci, tidak ada sungai. Kalau begitu, saya bisa percaya ini adalah bahasa puisi yang setuju, tapi saya juga percaya ini adalah bahasa nubuatan. Kalau begitu, apa yang dimaksudkan oleh Daud ketika dia berkata, "Hei, ada sungai yang mengalir di Bait Suci yang akan diberikan minum kepada mereka sehingga mereka menjadi puas." Sebab dia berkata itu ada sungai. Perhatikan. Dan dia berkata begini, "Engkau memberi mereka minum dari sungai," apa? Nah, ada yang bisa periksa kata kesenangan dalam bahasa asli, bahasa Ibrani menggunakan kata apa? Dalam bahasa Ibrani, kata kesenangan menggunakan kata edina. Dan kata edina berasal dari satu kata yang kita sudah dengar berkali-kali, kata dan engkau memberi mereka minum sampai puas dari sungai Eden. Dan kita tahu memang di Eden ada sungai. Setuju? Di Eden ada sungai. Ada berapa sungai di Eden? Satu yang terbagi menjadi 4 aliran. Setuju. Dan dia bilang begini, di bait sucimu ada sungai Eden. Berarti Daud berpikir satu hal. I found the lost Eden. Saya temukan Eden yang hilang. Dan Eden yang hilang itu ada di bait suci, di Bukit Sion, di Yerusalem, kota Allah. Mazmur 46. Anda lihat, Daud bilang begini, Mazmur 46 ayat 1, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot, nyanyian. Ayat 2, Allah itu bagi kita, Tuhan itu bagi kita, tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Ayat 3, sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Selah. Dan saya mau berkata, jangan takut. Sekalipun gunung-gunung beranjak, Anda dan saya akan dilindungi oleh Tuhan. Amin. Hari-hari ini adalah hari-hari yang tidak mudah, sebab memasuki perang Timur Tengah yang berkepanjangan, harga-harga mulai naik. Plastik sudah pasti naik, harga bahan makanan sudah akan naik, mengikuti transportasi bahan bakar naik. Semua akan naik, nilai rupiah semakin tertekan. Tapi saya percaya satu hal, Tuhan sudah berjanji segala sesuatu satu kali akan digoncangkan, supaya tertinggal satu yang tak tergoncangkan, kerajaan Tuhan di dalam Anda dan saya. Amin. Amin. Oke, sudah semangat. Amin. Sebab hari ini banyak yang loyo. Ayat 5. Amin. Terima kasih El. Kota Allah, kemudian ayat 5. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran satu sungai. Ingat saya bilang, kapan dalam Alkitab kita temukan ada satu sungai dengan berbagai aliran? Hanya Kejadian pasal 1, Kejadian pasal 2. Di mana dia berkata ada satu tempat di muka bumi namanya Eden, dan dia meletakkan taman di situ, dan tandanya di situ dari Eden akan keluar satu sungai besar yang terpecah menjadi 4 aliran. Dan ini kan yang dikatakan oleh Daud, aliran-aliran sungai dari satu sungai besar. Dia sementara bicara soal Eden, dan dia berkata Eden itu berarti ada di kota Allah, kediaman yang maha tinggi. Makanya dia menggunakan kata disukakan sana, sebab Eden berarti sebuah kesukaan, sebuah kesenangan, sebuah pleasure, sesuatu yang menyenangkan. Dan dia berkata ayat 6, dia berkata Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi.
Dia berkata, datang pada kota Allah, tempat kediaman yang maha tinggi di mana Allah ada, sebab di situ ada satu sungai besar dengan berbagai aliran, dan disitulah kota itu satu-satunya. Ketika semua digoncangkan, kita tidak akan tergoncangkan, sebab dia akan menolong umatnya pada waktu batu. Jadi Anda, makanya coba Kejadian pasal 2 supaya Anda yakin bahwa dia sementara bicara soal Eden. Kejadian pasal 2 ayat 10 sampai 14. Kejadian 2 ayat 10, ada suatu, berapa sungai? Satu sungai. Jadi bukan banyak sungai. Tandanya Eden, dia hanya punya satu sungai. Satu sungai mengalir dari Eden. Ingat Yeskiel 47 berkata ada sungai mengalir dari bait suci untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang, 4 aliran. Jadi berapa sungai yang ada di Eden? 1. Terbagi menjadi berapa aliran cabang? 4. Hanya dalam Kejadian pasal 2 kita temukan ada 1 sungai dengan 4 aliran. Dan Daud menggunakan bahasa itu dalam Mazmurnya. Kota Allah, kediaman maha tinggi, di mana ada 1 sungai dengan banyak aliran. Dan sungai itu terbagi menjadi, yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah, tempat emas ada, dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar, bedolah, dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai atau aliran sungai keempat ialah Efrat. Jadi ada 1 sungai dengan 4 aliran untuk membasahi taman itu. Nah, mari perhatikan, saya belum selesai. Coba Anda lihat Mazmur 16 ayat 11 sekarang. Mazmur 16 ayat 11. Tiba-tiba Daud beranjak. Dia memberi sesuatu yang berbeda. Dia bilang Eden berarti tadi pleasure, yang menyenangkan. Tadi masih ingat Mazmur 36. Dan dia berkata Mazmur 36, sungai kesenangan, sungai yang menyenangkan. Tiba-tiba dalam Mazmur 16 ayat 11, dia bicara tentang sesuatu yang berbeda. Perhatikan, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, the fountain of life, sumber air kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita yang berlimpah-limpah. Kemudian dia bilang ini, sama-sama, 1, 2, 3. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Nah, kata nikmat senantiasa, Anda pergi ke King James Version, dalam bahasa Inggris, dia lebih dekat dengan bahasa asli, dia berkata, pleasure forevermore. Kembali lagi, kalau Anda temukan kata pleasures, kesenangan, kemungkinan besar bahasa Ibraninya yang akan Anda temukan ada kata Edina, Eden. Sama-sama bilang Eden. Tiba-tiba dia bilang begini, betul, dalam Mazmur 36 dia berkata sungai Eden, tetapi dalam Mazmur 16 ayat 11 dia berkata the right hand of God, di tangan kanan Allah itu ada Eden. Ada Eden. Oke. Dan Daud berkata tangan kanan Allah ada Edina. Ada Eden. Tadi dia bilang di bait suci itu Eden. Dan kita berkata tidak ada sungai yang mengalir di bait suci. Kalau begitu apa itu Eden? Mazmur 16 ayat 11 berkata, untuk Anda tahu di mana Eden. Eden sesungguhnya ada di tangan kananmu. Nah, siapa yang ada di tangan kanan Allah? Ulangan 33 ayat 2, walaupun Anda sudah bisa jawab, tapi mari ulangan 33 ayat 2. Ulangan 33 ayat 2, mari kita lihat Alkitab siapa yang ada di tangan kanan Allah. Berkatalah dia, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Di sebelah kanannya, kanan siapa? Di sebelah kanan Allah tampak kepada mereka. Dia bilang siapa yang ada di tangan kanan Allah? Menurut ulangan 33, api yang menyala-nyala. Itulah Eden.
Tapi mari Alkitab, pewahyuan Alkitab harus terus progresif sampai pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Sebab semua perjanjian lama adalah bayang-bayang dari perjanjian baru. Oleh sebab itu Anda pergi ke Mazmur 80 ayat 18. Sekarang Daud menjelaskan lebih jauh dalam Mazmur 80 ayat 18. Mazmur 80 ayat 18. Dia berkata, kiranya tanganmu melindungi orang. Satu atau banyak? Satu atau banyak? Satu, tunggal. Orang yang di sebelah kananmu. Siapa orang yang di sebelah kananmu? Anak manusia yang telah kau teguhkan. King James Version berkata, you make strong. New English Translation berkata, that you have raised. Yang engkau bangkitkan bagi dirimu sendiri. Jadi siapa orang yang ada di sebelah kananmu? Dia berkata begini, orang yang ada di sebelah kananmu adalah the Son of Man. Anak manusia yang telah raise, dibangkitkan bagi dirimu sendiri. Lihat ayat 19. Dan kalau Anda temukan ada anak manusia yang dibangkitkan bagi Tuhan sendiri, maka sejak hari itu, kebangkitan dari anak manusia itu, maka kami tidak akan menyimpang daripadamu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan namamu. Ada masa satu saat tiba, pemazmur berkata, maka Allah akan membangkitkan satu orang yang ada di sebelah tangan kanannya. Dia akan bangkitkan orang itu demi namanya sendiri. Dan kalau Anda melihat ada satu orang manusia, the Son of Man, anak manusia yang dibangkitkan, maka sejak hari itu mereka tidak akan lagi menyimpang daripadaku. Kematian dan kebangkitan Kristus punya makna yang luar biasa. Sebab kebangkitan Kristus give us power, berikan kita kuasa, sehingga kita tidak akan pernah menyimpang daripadanya. Kita punya kuasa untuk mengalahkan dosa dan maut, sebab dosa dan maut telah dikalahkan di atas kayu salib. Mazmur 110 ayat 1. Mazmur 110 ayat 1. Hari ini banyak baca ayat saja. Mazmur 100 ayat 10 ayat 1. Nah, ini yang dibawa Tuhan Yesus ketika dia berhadapan dengan orang Farisi. Anda masih ingat? Dia berkata, demikianlah firman Tuhan kepada tuanku. Tuannya siapa? Tuanku Daud. Sebab ini Mazmur Daud. Dia berkata, Tuhan berfirman kepada tuanku. Siapa tuannya Daud? Dia bilang, duduklah orang yang duduk di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Siapa orang yang ada di sebelah kanan Tuhan? Daud berkata, dialah my Lord. He is my Lord. Makanya Tuhan Yesus berkata, kalau Mesias itu anak Daud, kenapa Daud memanggil anaknya tuanku, my Lord? Dan kepada orang inilah semua musuh-musuhnya akan diletakkan di bawah tumpuan kaki. Siapa yang ada di sebelah kanan Tuhan? Dia bilang anak Daud, Tuhannya Daud. Dia bicara tentang api yang menyala. Dia bicara tentang anak manusia yang dibangkitkan. Kisah Rasul pasal 7 ayat 55 sampai 56, Stefanus. Yang dikatakan oleh Stefanus, Kisah Rasul 7 ayat 55 dan 56. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan jelas siapa? Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ayat 56. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka, dan dia mengulang apa yang dikatakan oleh Mazmur. Anak manusia itu berdiri di sebelah kanan Allah. Kali ini Stefanus dengan jelas berkata, that's Jesus.
Itu Yesus, anak manusia yang disebutkan oleh Mazmur. Bagaimana dengan Paulus? Paulus Roma 8 ayat 33 sampai 34. Roma 8 ayat 33 sampai 34. Roma 8 ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit dan juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. Dia bilang Yesus. Paulus dengan jelas berkata Kristus Yesus, Christ the Messiah Jesus. Yesus sang Mesias. Yesus yang diurapi itu, dialah yang duduk di sebelah kanan Allah yang menjadi pembela bagi Anda dan saya. Apa yang dikatakan oleh penulis Ibrani, Ibrani pasal 1 ayat 3 sampai 4. Ibrani pasal 1 ayat 3 sampai 4. Ibrani 1, 3, 4. Dia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan. Dan setelah dia selesai mengadakan penyucian dosa, dia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Setelah dia mengadakan penyucian dosa, dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus. Lihat Petrus 1 Petrus 3 ayat 21 sampai 22. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Kemudian dia berkata, yang duduk di sebelah kanan Allah. Setelah dia naik ke sorga, sesudah segala malaikat kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Markus 14 ayat yang ke-61 sampai ayat 62. Tetapi dia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi. Katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Ayat 62. Jawab Yesus, ego eimi. Setiap kali dalam Injil Anda temukan Tuhan Yesus berkata ego eimi, itu sebenarnya ada pengulangan terhadap pertanyaan Musa terhadap Tuhan. Siapakah namamu? Ego eimi, aku adalah aku. Dia bilang, ego eimi, akulah dia. Dan kamu akan melihat sama-sama. Oh Yesus, anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Jadi apa itu Eden? Apa itu Edina? Daud dalam bagian yang lain dia berkata, Eden adalah rumah Allah, tempat kediaman Allah, di mana hadirat Tuhan ada. Sebab kota Allah, rumah kediaman Tuhan, rumah kediaman Maha Tinggi. Di situ ada sungai Eden yang akan dia berikan minum kepada kita supaya kita bisa dipuaskan. Tetapi tadi kita baca ada satu bagian dia berkata, Eden itu sesungguhnya ada di tangan kanan Allah. Siapa yang ada di tangan kanan Allah? Mulai dari kitab Keulangan, bahkan sebelum dari kitab Keulangan sampai kepada perjanjian baru, kita temukan Alkitab konsisten tentang satu hal, bahwa orang yang ada di tangan kanan Allah, that's a person, not a place. Makanya Yohanes 4 Tuhan Yesus berkata, worship, penyembahan bukan soal place, bukan soal tempat, gunung ini, gunung itu. Sebab akan tiba waktunya orang tidak menyembah di gunung A dan tidak menyembah di gunung B, tetapi orang menyembah pada person. Bukan activity, tetapi presence. Sebab di mana anak manusia yang di tangan kanan Allah, api yang menyala-nyala, itu ada di tangan kanan Allah, itu hadir, maka disitulah Eden yang sesungguhnya muncul.
sungai kesukaan itu ada. Maka bukan lagi soal place. Maka kita tidak bicara soal kiblat. Pak Guana selalu mengajar, bukan soal kiblat. Tetapi kenapa? Sebab hadirat Tuhan bicara tentang pribadi. Berarti penyembahan Daud ada penyembahan yang dibangun pada satu fokus. Bukan pada tempat, tetapi berfokus pada satu pribadi. Dan hanya satu pribadi. Revelation Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima sama-sama puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau yang telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena your will, kehendakmu, semuanya itu ada dan diciptakan. Dia berkata, for you have created, sebab Engkau telah menciptakan all things, segala sesuatu, bahasa Inggris King James Version, and for your pleasure. Indonesia bilang kehendak, Alkitab Inggris berkata pleasure, kesukaan. Dan apa kata kesukaan bahasa Ibrani? Eden. Mereka diciptakan untuk ada dalam Eden. Penyembahan yang dibangun oleh Daud adalah penyembahan Eden. Daud mengembalikan tujuan penciptaan dari semula. Di mana ada orang yang menyembah Yesus dan di mana hadirat Yesus itu ada. Anak domba Allah, ya Tuhan dan Allah kami. Maka di situ Eden itu ada. Makanya orang Kristen tidak cari Eden jasmani di mana. Kita cari Eden yang surgawi, yang sejati. Oleh sebab itu, bagi Daud sederhana. Setiap kali dia temukan kata pleasure, maka dia temukan Eden. Tiap kali dia temukan kata pleasure, dia temukan Eden. Setiap kali dia temukan kata pleasure, dia temukan kata Eden. Setiap kali dia temukan kata pleasure, di situ dia temukan kata Eden. Di mana Yesus berada, di situ Eden itu hadir. Di mana pewahyuan akan Kristus nyata, air kehidupan itu mengalir. Penyembahan kita tidak akan pernah real. Penyembahan kita tidak akan pernah sampai pada penyembahan yang sejati, sampai kita bertemu dengan Yesus muka dengan muka. Makanya saya bilang sama Anda, kedalaman pengenalan kita akan Tuhan menentukan kedalaman penyembahan kita kepada Tuhan. Sebab Anda dan saya hanya menyembah setara, sedalam pengenalan kita pada Dia. Anda mengenal Dia sebagai Bapa, Anda akan menyembah Dia sebagai Bapa. Anda mengenal Dia sebagai Juru Selamat, Anda akan menyembah Dia hanya sebatas Juru Selamat. Anda mengenal Dia sebagai Kristus, Anda akan menyembah Dia sebagai Kristus. Anda mengenal Dia Tuhan yang baik, Anda akan menyembah Dia sebagai Tuhan yang baik. Anda mengenal Dia sebagai Tuhan Maha Kuasa, Anda akan menyembah Dia sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Berapa pengenalan kita akan Tuhan menentukan seberapa dalam kita menyembah Dia. Ini yang dikembalikan oleh Daud dalam pondok Daud. Dan inilah yang membuat Tuhan kemudian suka untuk memulihkan pondok Daud. Dan itulah sebabnya kenapa akan ada penuaian jiwa-jiwa. Sebab penyembahan yang dia maksud ada penyembahan yang berjumpa dengan Tuhan pribadi. Dalam Kejadian 22, Abraham punya pisaunya. Abraham punya kayu bakarnya, setuju. Abraham punya apinya, setuju. Abraham punya Ishak. Tapi Abraham waktu itu mempersembahkan Ishak, Tuhan stop. Bukan itu penyembahan yang aku maksud. Kapan Abraham mulai menyembah? Sederhana, ketika the lamb. Selama domba jantan itu tidak dinyatakan, tidak diwahyukan, tidak ditunjukkan, lihat situ, ada domba. Abraham tidak bisa menyembah selama domba Allah itu tidak dibukakan. Dan anehnya waktu dia lihat domba Allah, dia menyembah dan dia berkata, Engkaulah Yahweh Yireh. Penyembahan didasarkan pada pewahyuan.
Penyembahan didasarkan pada pewahyuan. Selama anak domba Allah itu tidak pernah dibukakan, Anda tidak akan pernah bisa menyembah. Makanya Wahyu 5 ayat 12 sampai 14, nyanyian kemenangan orang percaya. Ada anak domba Allah yang disembelih. Dia layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya. Wahyu 5:14, bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba Allah adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu satu tersungkur. Selama Anda cuma lihat anak domba biasa, Anda tidak akan menyembah. Sampai Anda melihat bahwa anak domba itu adalah singa dari Yehuda, yang layak untuk menerima segala pujian dan kemuliaan dan kehormatan dan kuasa dan kekayaan dan hikmat dan wahyu. Dan setelah itu they worship, sujud, menyembah. Penyembahan yang lemah adalah penyembahan yang kita dorong, penyembahan yang muncul karena kebutuhan kita. Penyembahan yang lemah adalah penyembahan yang muncul karena kebutuhan-kebutuhan kita, karena problem-problem kita, karena masalah kita. Ya, Anda mungkin bisa menyembah. Berkali-kali Dia menolong, Anda nangis. Tapi itulah penyembahan yang lemah. Penyembahan yang kuat adalah penyembahan yang tidak melihat pada masalahmu. Penyembahan yang tidak lihat pada problemmu. Penyembahan yang tidak lihat pada keadaanmu. Tetapi penyembahan yang memandang pada satu pribadi. Dan hanya satu pribadi. Anak domba Allah yang telah disembelih. Mati bagi Anda dan saya. Bangkit pada hari yang ketiga. Naik ke sorga. Beri Roh Kudusnya. Dan Anda dan saya dijadikan pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Bersama-sama dengan Dia. That's the true worship of David. Itulah penyembahan yang sesungguhnya di Pondok Daud. Bukan penyembahan karena masalah. Bukan penyembahan karena menangis persoalan kita. Bukan penyembahan mengasihani diri. Tetapi penyembahan yang terus mengagungkan Dia. Bagi Dialah anak domba Allah yang layak untuk menerima segala pujian dan kemuliaan dan kekayaan dan hikmat dan wahyu dan kemuliaan selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan semua orang yang ada di sorga berkata, amin. Dan mereka sujud menyembah. Selamat berjumpa dengan Yesus. Bukan yang lemah, tapi Yesus yang luar biasa. Bukan dengan Yesus yang kalah, tapi Yesus yang menang bagi Anda dan saya. Sehingga penyembahan kita bukan penyembahan yang lemah, tapi penyembahan yang kuat.